Jangan rakit PC kere-hore kalau kalian belum tahu Vega Card ini. RX 580 2048 SP. Udah familiar lah ya di telinga kita, GPU 1 jutaan. Yang bisa banget kita pertimbangkan kondisinya baru dan performanya lumayan. Di sini sudah ada bersama gua RX 580 8GB 2048 SP dari Suralo. Sekarang banyak pemain di GPU baru, salah satunya adalah ini, Suralo. Ya rilisnya agak unik ya, dimana emang merilis Vega Card yang udah 7 tahun lalu rilis. Tapi it's okay lah, karena emang market daripada Vega Card budget itu nggak akan ada matinya. Tapi perlu dikutip nih biar nggak salah, RX 580 2048 dan RX 580 itu sama tapi berbeda. Loh, kok begitu bang? Nah, di mana angka 2048 adalah tanda bahwa RX 580 ini hanya memiliki 2048 shader saja. Lebih sedikit daripada RX 580 yang standar, yang mana dia punya 2304 shader. Namun sama-sama Polaris ya, dan memang secara overall itu mirip. Kalau secara performanya sendiri, Vega Card ini ada di antara RX 580 dan RX 570. Dari box sih ini desainnya sejujurnya kurang gimana gitu ya menurut gua. Warnanya itu nggak masuk, desainnya juga kurang masuk. Sebenarnya nggak penting juga sih ya bahas boxnya, tapi ini kayaknya nggak bisa diabaikan. Mungkin kedepannya bisa dikoreksi lagi buat Suralo ya, dipercakep lah desainnya. Di dalam boxnya ada unitnya ya, lucu warnanya putih. Lalu ada kabel converter 6 pin ke 8 pin, yang sebenarnya ini saran gue sih jangan dipakai ya, atau mungkin lebih baik dijauhi, karena rate resmi dari RX 580 itu 8 pin ya. TDP-nya juga 150, jadi rating 6 pin dan 8 pin itu berbeda. Cuma ya kalau kalian mau pakai ya pakai aja, cuma gue sarankan nggak dipakai. Unit yang gue pegang ini lumayan solid ya, walaupun ini plastik, ini juga plastik. Nah kerennya di belakangnya tuh ada back panelnya, dan ini jadinya kelihatan apik dilihat dari bawah dan dari atas, pas buat kalian yang mau rakit PC yang warnanya putih. Udah pakai pendingin yang ada heat pipe-nya juga ya, jelas ini membuat GPU ini lebih dingin ya. Selanjutnya meminta 8 pin yang mungkin bagi PSU-nya cuma 6 pin bisa pakai converter ya, tapi kembali lagi walaupun ada, gua nggak sarankan ya, sebaiknya jangan dipakai, ganti PSU-nya. Dan dia memiliki TDP 150 watt. Untuk portnya sendiri itu beda-beda ya. Kalau yang ini, yang Suralo itu ada 3 DisplayPort dan 1 HDMI. Nah berbicara tentang VRAM-nya yang 8GB ya, aslinya sih VRAM default dari GPU ini adalah 4GB GDDR5. Jadi sebenarnya yang udah dibekali dengan VRAM 8GB itu adalah perubahan dari vendor GPU-nya. Dan ada juga beberapa brand lain yang membuat GPU ini dengan VRAM 8GB, tapi emang secara default VRAM dari RX 580 48 ini, tapi kayaknya di market Indonesia nggak ketemu yang 4GB. Yang jelas VRAM sebanyak ini nantinya akan bisa membantu sekali ke kebutuhan kita ya. Untuk spesifikasinya sebagai berikut ya, GPU Polaris dengan PCIe masih generasi ketiga, dan juga dia mengambil 2 slot ya, yang lumayan kompak sebenarnya. Untuk test benchnya sebagai berikut, pakai Ryzen 5600 dan RAM 16GB. Penasaran dengan performanya? Langsung kita tes. Yang pertama kita pakai benchmark DS11, yaitu Firestrike mendapatkan grafik skor 13.508 dan DirectX 12 mendapatkan 3.955. Tes ya, tes gamenya. Yang pertama RDR2, dimana kita bisa mendapatkan FPS itu di ultra ya, hasil benchmarknya mendapatkan 27 FPS, medium 54 FPS dan low 62 FPS. Untuk menjadi koboi yang handal menurut gua udah cukup pakai preset medium, karena masih bisa mendapatkan FPS rata-rata 54-an. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Ini game lumayan berat. Di sini kita masih aman lah ya, dapat FPS 60 FPS rata-rata kalau kalian pakai preset original. Yang secara ya preset original itu masih bagus gambarnya. Tetapi kalau kalian taruh di preset tertinggi itu rata-rata FPS-nya hanya dapat 41 FPS. Next, Death Stranding masih bisa mendapatkan FPS yang sangat playable bahkan di preset tertinggi. Mungkin ini terbantu berkat VRAM-nya yang 8GB ya, walaupun secara utilitasnya masih banyak banget yang belum kepake. Di game Marvel Guardian of the Galaxy, kalau kita pakai preset paling kanan kayaknya terlihat masih belum
belum sanggup untuk menjalankan game dengan mulus. Ini ditandai dengan FPS-nya yang ada di sekitar 30-an FPS. Ya emang ini keterbatasan dari si RX 580 ini. Tetapi saat kita turunkan ya ke medium, kelihatan banget kalau game ini langsung playable. Walaupun nggak konstan di 60 FPS, ada di sekitar 50-an FPS dan ini udah lumayan playable. Game AAA udah, sekarang kita ke game kompetitif. Yang pertama The Final ya, game dengan konsep yang baru. Ini preset tertinggi kita bisa mendapatkan FPS di sekitar 70 sampai 80 FPS. Lumayan lah ya. Nantinya kalau dirasa kurang tinggi FPS-nya bisa turunin presetnya ke medium atau bahkan low. FPS-nya yang game AAA udah, sekarang kita ke game kompetitif. Yang pertama The Final ya, game dengan konsep yang baru. Ini preset tertinggi kita bisa mendapatkan FPS di sekitar 70 sampai 80 FPS. Lumayan lah ya. Nantinya kalau dirasa kurang tinggi FPS-nya bisa turunin presetnya ke medium atau bahkan low. Next, Valorant. FPS yang kita dapatkan sampai tinggi banget ya, ini banyak banget FPS yang sangat banyak dengan preset rata kanan, dimana kita bisa mendapatkan FPS 180 sampai 200-an ya. Notabene ini sudah sangat tinggi. Masih oke banget buat game kompetitif ya si RX 580 ini. Game yang terakhir adalah CS2 yang kita dapat FPS-nya lumayan, ada di sekitar 90 sampai 100 FPS dengan grafik preset yang paling tinggi. Ini udah cukup playable, cuma kalau kalian emang punya monitor yang frame rate-nya lebih tinggi ya, harusnya lebih tinggi, kalian bisa turunkan presetnya ke lebih rendah. RX 580 8GB 2048 SP. Ini Vega card emang secara performa ya emang bukan masanya lagi sebenarnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang market GPU budget, ini GPU masih bisa banget masuk ke rekomendasi Vega card kalian. Untuk resolusi 1080 ini masih bisa banget dipertimbangkan ya, walaupun untuk game AAA harus banyak kompromi di sana sini. Tapi it's okay lah ya. Kalau untuk kompetitif jelas nggak usah ditanya lagi, masih bisa banget. Saat video ini di tag, harga dari Suralo RX 580 ini belum rilis dan saat gua cek di marketplace juga belum ada. Tapi kalau kita lihat dari pasaran harga RX 580 2048 itu ada di sekitar 1 sampai 1,4 jutaan. Yang artinya kurang lebih nggak bakal jauh dari itu harganya. Dan di harga segitu sebenarnya saat gue lihat di marketplace itu Vega card yang performanya bagus dan baru itu gue lihat cuma RX 580 yang 248 ya. Yang lain-lain emang ada yang lebih bagus kayak 1660 Super, itu pasti lebih bagus, cuma emang bekas mining biasanya atau kondisinya bekas. Itu pun agak lebih mahal 1,5an. Karena ada brand dari inisial A akhiran X, itu memang banyak keluhan-keluhan dari penggunanya. Dan gak sedikit juga yang kecewa dengan daya tahan dari si GPU itu. Ya, makanya kalau secara umur sih gue masih belum bisa ya bilang berapa lama umurnya dan berapa awetnya, karena emang gue juga baru megang bentar. Tapi ya berharap aja ini bisa awet, jangan namanya hardware komputer atau elektronik secara umumnya itu nggak ada umur yang pasti. Ya itu dia review kita tentang RX 580 8GB 248 SP yang khusus ini dari Suralo, dan mungkin kita juga bahas secara umum yang 580 248 SP. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya. Kalau kalian tidak suka, semoga kalian nggak bisa rakit PC lagi. Terima kasih sudah menonton sampai habis, and always see you next time. Wassalam.